Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatannya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka azab Allah sungguh pedih. Sahabatku, kita akan memasuki di penghujung bulan Ramadan. Maka dari itu kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istiqomah berpuasa, istiqomah qiyamul lail, istiqomah sholat tarawih. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini kita tidak mendapatkan kemenangan. Kita tidak merasakan nikmatnya Aidil Fitri di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Karena apa? Semua orang bisa merayakan seperti apa itu Lebaran, tapi tidak semua orang bisa merasakan, bisa menerima apa itu Aidil Fitri. Maka dari itu, jangan sampai kita keluar di Ramadan ini kita menjadi golongan orang-orang yang sangat merugi. Kados ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa ta'ala wonten Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia penuh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tersebut tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Wa amilus solihah, dan kita selalu melakukan kebaikan. Kita jalankan suatu kebaikan, hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan yang dipun mungkari, bukan jalan yang mana kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassaw bil haqqi, dan kita selalu menyampaikan suatu hal yang benar, menyampaikan suatu kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan kita menyampaikan dengan jalan penuh kesabaran. Di saat kita keluar dari Ramadan ini, kita menjadi pribadi yang benar-benar diidamkan oleh surga. Kita menjadi pribadi yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena apa? Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Ramadan ini kita tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh. Ibadah puasa ini kita tidak menjalankan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Di saat Ramadan ini sudah kita lalui, dan Ramadan ini telah meninggalkan kita, semua amaliyah-amaliyah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggalkan kita semua. Maka dari itu jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita mendapatkan Aidil Fitri, mendapatkan kemenangan di dalam hati kita, di dalam diri kita, bila mana kita benar-benar menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan hati. Tidak ada terbesit di dalam hati kita sifat riya. Tidak ada terbesit di dalam hati kita sifat kufur. Tidak ada terbesit di dalam hati kita kesombongan. Karena apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada zat dan kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita sombongkan diri. Kita jangan pernah menyombongkan diri. Karena apa? Hakikat manusia tidak mempunyai apa-apa. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat diri kita. Kita tidak diturunkan rahmat dari Allah karena di dalam hati kita masih terbesit kesombongan. Ibadah puasa yang tinggal 3 hari, ibadah puasa yang tinggal sebentar lagi meninggalkan kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita semua menjadi golongan orang-orang yang merugi. Dan apabila di dalam hati kita sekarang terbesit rasa yang tidak baik di antara sesama kita, kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, hilangkan semua rasa itu di dalam hati dan benak kita. Supaya apa? Di saat kita keluar dari Ramadan ini benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan kita saling memaafkan. Sebelum kita memasuki Aidil Fitri, bila mana ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita masih menyakiti hati orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan di hari kemenangan, di hari Aidil Fitri, yang mana kita kembali fitrah. Walaupun mungkin kita belum bisa berjabat tangan, belum bisa bersapa, belum bisa bertatap muka, mari di dalam hati kita, kita saling memaafkan. Jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada perdebatan, jangan lagi ada kita saling menyakiti. Karena apa? Kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua sama. Tidak ada yang istimewa kecuali apa? Kecuali amal kebaikan kita, amal yang kita lakukan di dunia, amal yang kita amalkan di dunia, perintah-perintah Allah yang kita jalankan. Sudahkah mampu diri kita merenungi semua kesalahan-kesalahan kita? Jangan pernah kita merasa baik di hadapan orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih hebat di hadapan orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih pintar, lebih pandai daripada orang lain. Seakan-akan diri kita itu lebih hebat daripada orang lain. Hal-hal yang menjadikan hati kita itu kotor, hal-hal yang menjadikan diri kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menata diri, menata fikir kita, menata jiwa kita, menata niat kita. Kita niatkan semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita mendapatkan Aidil Fitri, benar-benar kita seperti bayi yang baru dilahirkan.
seperti apa yang disampaikan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saking sahabat Nabi inggih punika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suila an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi disuwuni pirsa tentang apa? Tentang keutamaan-keutamaan di dalam kita ibadah puasa ini. Yakhruju minad dunya khayaumi wulida min ba'di ummi. Seperti kita keluar dari dunia ini, kita meninggalkan dunia ini. Yakhruju minad dunya khayaumi wulida min ba'di ummi. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Kita kembali bersih, kita kembali suci. Tidak ada noda di dalam diri kita. Maka dari itu setelah kita melakukan semua hal-hal yang bisa menjadikan keburukan di dalam diri kita, kita menyadari bahwasanya itu semua adalah salah, itu semua adalah dosa, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat kita. Kita tingkatkan sholat kita, kita bersujud kepada Allah. Kita tundukkan kepala kita. Kita sadar betul bahwasanya masih banyak dosa yang kita lakukan. Seberapa besar dosa kita, seberapa besar keburukan kita, seberapa besar noda-noda yang ada di dalam hati kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Ramadan ini untuk membersihkan hati, untuk membersihkan jiwa, menata diri, menata jiwa, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita. Sahabatku, jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kita sadari betul bahwasanya kita penuh akan dosa, penuh akan kesalahan, penuh akan keburukan. Tapi kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya. Dan kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, waktu yang sungguh singkat ini, bulan puasa yang sebentar lagi meninggalkan kita, jangan sampai kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak dapat meraih berkah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan renungan untuk kita semua. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.